Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Abdul Firdaus. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan hasil observasi dan wawancara dengan pengusaha bengkel. Tugas ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan syariah, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Cikal Anugrah Putra Naisawur, ME. Baik, langsung saja kita ke materinya. Nah, ini saya melakukan wawancara dan observasi pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, waktunya jam 4, sekitar jam 4, tempatnya di bengkel Dani Motorsports. Nah, langsung saja kepada sejarah pemilik dan berdirinya usaha. Di sini nama pemilik usahanya yaitu Bapak Dani Ramdhani. Tempat tanggal lahirnya Bandung 17 Mei 1985. Alamatnya ada di Cilenyi, Bandung. Nah, usaha Bapak Dani ini berdiri sejak tahun 2008, di mana usaha ini diawali dengan usaha tambal ban dan ganti oli dengan memanfaatkan rumah kecil di samping kios orang tuanya. Seiring berjalannya waktu, usahanya semakin berkembang dengan membuka kios sendiri, lalu membuka bengkel yang agak besar. Kami memilih Bapak Dani menjadi tokoh pengusaha dalam tugas ini adalah karena melihat hasil dari usahanya. Di umur yang masih muda dan dengan ijazah SMA, beliau sudah bisa punya rumah sendiri, satu mobil angkutan umum, dan sebuah sepeda motor. Bapak Dani ini mengajarkan kepada kami bahwa kerja keras dan tidak gampang putus asa merupakan kunci untuk bisa hidup. Nah, kemudian di sini saya akan membahas tentang modal dan keuntungan. Menurut Bapak Dani, modal awal usahanya adalah dari hasil kerjanya di bengkel tempat sebelumnya dia bekerja. Nah, dari gajinya itu, beliau membeli satu buah kompresor untuk menunjang pekerjaannya dalam menambal ban dan ganti oli. Kompresor yang dia beli adalah kompresor bekas seharga 2 juta rupiah. Jadi diperkirakan total yang dia keluarkan saat awal membuka usahanya adalah 2.500.000, di mana alat penunjang kerja seperti pemanas ban dia rakit sendiri, dan sisa 500.000 adalah untuk membeli bahan dasar kerjanya seperti pinen, oli, dan beberapa alat kerja lainnya. Nah, untuk keuntungan pada usaha awalnya, karena tempatnya merupakan satu-satunya tempat tambal ban dan isi oli terdekat di sekitar daerah Cilenyi, Bandung, Bapak Dani mendapatkan keuntungan bersih kira-kira 1 jutaan per bulannya. Setelah mendapatkan modal yang cukup, akhirnya dia memutuskan untuk membuka kios sendiri plus tempat tambal ban dan ganti oli. Dari modal usaha kios dan usaha bengkel kecilnya, secara bertahap dia membeli peralatan untuk bengkel yang lebih lengkap. Setelah dirasa cukup, akhirnya dia berhasil membuka bengkelnya di tempat di samping kiosnya. Dari usaha bengkel dan kiosnya ini, keuntungan bersih yang beliau dapatkan sudah semakin membaik, yaitu perkiraan 5 juta per bulan. Nah, kemudian setelah observasi, saya langsung mewawancarai beliau. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan itu bagaimana sejarah perkembangan usaha ini hingga sekarang. Bapak Dani menjawab, awalnya dulu pas tahun 2008 saya berniat buka tempat tambal ban dan ganti oli. Di itu saya benar-benar bosan harus disuruh-suruh terus di bengkel tempat saya bekerja. Mungkin karena saya baru tamat SMA, jadi mereka itu menganggap saya belum bisa kerja yang rumit, padahal saya mau sekali coba. Akhirnya waktu itu saya keluar dengan modal gaji yang tidak banyak, dan kebetulan ada teman yang jual kompresor.
Akhirnya saya beli itu kompresor dan buka tempat tambal ban dan ganti oli di rumah kosong samping punya Amang kios. Jadi dulu ini Bapak Dani sempat bekerja pada orang lain, sama ya, bekerja bengkel di tempat yang lain. Terus kemudian mungkin beliau bosan karena menjadi bawahan dan disuruh-suruh terus. Akhirnya beliau membuka usaha sendiri, dan dengan modal yang beliau kumpulkan dari gajinya begitu, beliau membuka usahanya itu di rumah kosong samping kios pamannya gitu. Kemudian pertanyaan kedua, apa kendala yang dialami Bapak selama menjalani usaha ini? Beliau menjawab, kalau bicara kendala, saya kira banyak sekali kendala yang saya hadapi. Mungkin yang pertama adalah modal. Jujur, saya tidak pinjam uang, jadi semua barang-barang di bengkel ini saya beli dari uang hasil kumpul usaha. Walau pelan, tapi setidaknya akhirnya ada hasil. Nah, jadi pasti banyak ya kendala yang dialami oleh setiap pengusaha. Kalau Bapak Dani ini tadi menyebutkan kendalanya ini banyak sekali, terutama masalah modal, karena Bapak Dani ini modal awalnya itu kecil, tentu di dalam usahanya ini pasti banyak kendala. Namun Bapak Dani ini mampu mengelola keuangan dengan baik hingga sedikit-sedikit bisa terus mengembangkan usaha bengkelnya ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, beliau menjawab seperti yang saya bilang tadi, saya lebih memilih untuk kumpul sedikit-sedikit. Kalau saya ada target mau beli barang baru, saya selalu usahakan simpan uang dulu untuk bisa secepatnya beli. Gini ya, jadi seperti inilah cara Bapak Dani mengelola keuangan dalam usaha bengkelnya. Jadi dikumpul dulu uangnya sedikit-sedikit untuk beli keperluan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa modal yang Bapak keluarkan untuk membuka usaha ini? Kalau modal awal, beliau menjawab, kalau modal awal saya buka usaha dulu seperti yang saya bilang tadi, 2.500.000. Tiap bulannya saya mungkin keluarkan modal kira-kira 2 jutaan untuk beli barang bengkel dan barang kios supaya selalu terisi. Untuk barang bengkel karena mahal, biasanya saya beli setelah tahu kerusakan yang harus diperbaiki. Kecuali oli dan barang kecilnya biasanya saya beli per dus. Ya. Kemudian berapa penghasilan per bulan atau per harinya? Nah, beliau menjawab, kalau penghasilan bersih per bulan biasanya saya bisa dapat 5-6 juta. Itu dari usaha bengkel dan kios. Kadang saya beli motor yang rusak atau alat-alat lain yang rusak, lalu saya perbaiki dan jual kembali. Dari situ biasanya saya dapat penghasilan yang besar. Misalnya ada genset rusak dan orang jual Rp300.000, kemudian saya bisa menjual lagi sekitar 800 sampai 1 juta rupiah. Nah, jadi terkadang usaha bengkel ini memang tidak menentu gitu, mungkin bisa dibilang juga pasang surut. Namun rata-rata per bulannya itu Bapak Dani ini mendapat 5-6 juta per bulannya. Kemudian beliau itu sering membeli motor atau barang-barang yang rusak, misalnya seperti genset, kemudian beliau perbaiki, setelah diperbaiki lalu beliau menjual. Dan selanjutnya, apakah sebelumnya Bapak pernah berpikir atau berkeinginan untuk membuka usaha lain selain usaha-usaha yang sudah Bapak tekuni? Beliau menjawab, saya belum berpikir untuk buka usaha lain. Saya hanya punya rencana untuk buka bengkel ini menjadi lebih besar. Mungkin karena ini saja keterampilan saya. Jadi saya mau menjadi benar-benar berhasil jadi anak bengkel. Sementara yang mengurus kios sekarang saya serahkan ke istri saya. Saya mau menjadi lebih fokus di bengkel, gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa strategi yang Bapak terapkan dalam berusaha? Nah, Bapak Dani menjawab, yang pertama, saya selalu kerja dengan jujur.
jujur. Kedua, ramah dan senyum kepada orang yang datang. Kemudian ketiga, saya tidak mengambil keuntungan yang terlalu berlebihan dari pelanggan. Yang keempat, banyak relasi, sehingga kalau ada orang yang motornya rusak, orang-orang yang sudah kenal bagaimana saya kerja di sini bisa rekomendasikan ini bengkel ke orang-orang tersebut. Kelima, kerja jangan setengah-setengah, beri yang terbaik ke pelanggan. Dengan begitu pelanggan akan merasa nyaman dan akan datang terus ke kita. Kemudian pertanyaan terakhir, menurut Bapak apa tips untuk menjadi pengusaha? Pokoknya kalau kita ada kemampuan atau keterampilan, kerja saja, coba fokus di satu bidang dan tekuni itu. Jangan putus asa karena masalah itu akan datang terus, dan juga pintar-pintar untuk atur uang ya. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya presentasikan ya. Dari hasil observasi dan wawancara ini tentu banyak sekali pelajaran dan motivasi yang bisa kita ambil, terutama dalam berusaha dan membuka usaha gitu ya. Jadi intinya menurut Bapak Dani ini jangan ragu, harus berani selama kita punya kemampuan dan harus fokus pada satu bidang tertentu ya. Dan ini juga ada foto-foto saya bersama Pak Dani. Oke, rekan-rekan semua, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.